Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Belut Nenek Sawito. Cerita rakyat Kabupaten Pinerang ini disusun oleh Asriyadi Abbas. Di suatu desa, hiduplah dua orang pemuda yang terlahir dari sepasang suami istri, yaitu Labaco dan Ibece. Mereka mempunyai dua orang anak, semua laki-laki. Anak yang pertama diberi nama Puapaki, sedangkan anak yang kedua diberi nama Puakalimpo. Jarak usia mereka hanya berpaut 1 tahun, sehingga pada saat mereka kecil, orang mengira mereka kembar. Ya, kembar, tapi beda karena perbedaannya sangat menjolok. Karakternya sangat bertolak belakang, demikian juga bentuk fisiknya, yakni satu putih, satu hitam. Yang satu tampan, yang satu berantakan. Karena bentuk fisiknya yang berbeda itu, orang tua mereka memperlakukannya berbeda atau tidak adil. Yang adik Puakalimpo yang kulitnya putih dan mukanya sangat tampan diperlakukan secara istimewa. Semua permintaannya dituruti dan dimanja. Puapaki diperlakukan secara sebaliknya, tidak diurus dan dibiarkan hidup apa adanya. Beranjak ke remaja dan dewasa, mereka terus diperlakukan berbeda. Terbiasa dimanja sejak kecil karena bentuk fisiknya yang hampir sempurna itu, hingga besar terbawa menjadi orang yang manja. Anak yang harus selalu diikuti kemauannya. Akhirnya sampai besar tidak bisa mandiri. Pada suatu saat mereka berdua pergi ke hutan untuk berburu. Mereka membawa bekal yang lumayan banyak. Semua bekal dipikul Puapaki, sedangkan Puakalimpo hanya berjalan menyusurinya tanpa membawa apa-apa kecuali alat untuk berburu. Tiba di hutan, mereka berburu. Mula-mula ia melihat seekor rusa dan langsung memanahnya bersamaan. Karena Puapaki lihai dalam memanah, anak panahnya mengenai rusa itu. Namun Puakalimpo mengaku bahwa dialah yang mengenai anak rusa itu. Padahal anak panah yang menancap di dada rusa itu adalah milik Puapaki. Hai saudaraku Puapaki, aku memang jago memanah. Buktinya anak panahku mengenai rusa itu. Tidak, Adindaku Puakalimpo. Itu tanda anak panahku. Buktinya ada kain merah yang menancap di dada rusa itu. Hai kandaku Puapaki, kau harus mengaku kepada ayah dan bunda setiba di rumah. Kalau tidak, awas! Karena takut dimarahi, Puapaki mengalah kepada Puakalimpo. Biasanya, walaupun salah Puakalimpo, tetap juga Puapaki yang salah. Hal itulah penyebab karakter dan tabiat saudara laki-laki itu berbeda. Puapaki adalah seorang kakak yang karakternya baik hati, suka menolong siapapun yang membutuhkan bantuan, mau dari keluarganya ataupun orang lain.
Dia taat beribadah, rajin bekerja, dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Pokoknya, ia adalah ikon father pada saat itu dan disukai oleh semua orang. Bentuk fisik Puang Paki sangat berbeda dengan bentuk fisik Puang Kalimpo. Puang Paki bentuk fisiknya pendek, kecil, cebol, kulitnya hitam, dan mukanya berantakan. Sedangkan bentuk fisik Puang Kalimpo yang hampir sempurna itu, kulitnya putih mulus, tinggi, dan mukanya sangat tampan. Karakternya sangat berbeda berbanding terbalik dengan ketampanannya. Dia pemalas, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, boros, suka melalaikan kewajiban, terutama sholat 5 waktu. Setelah sama-sama sudah menikah dan mempunyai keluarga masing-masing, mereka tinggal terpisah, namun dalam kampung yang sama. Puang Paki mempunyai istri yang sangat cantik dan rupawan, namun dari kalangan masyarakat biasa. Sebaliknya, istri Puang Kalimpo biasa saja, tidak cantik, tapi tidak jelek juga, tapi dari kalangan bangsawan. Perangainya sangat mulia dan sabar, penuh perhatian kepada suami, walaupun suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Puang Paki adalah penyadat nira atau pembuat tuak yang terkenal di kampung itu. Tuaknya sangat manis dan gurih. Seluruh masyarakat Sawito tentu mengenal dan memujinya. Dia bisa menghidupi keluarganya dari tuak tersebut. Kehidupan keluarganya sangat baik kesejahteraannya. Rumahnya sangat bagus dan besar. Namun, tuak Puang Paki kadang hilang. Entah siapa yang mengambilnya. Mendengar Puang Paki selalu dipuja-puja orang, Puang Kalimpo cemburu dan sangat kesal. Puang Kalimpo pun menjalankan strategi jitu untuk menjatuhkan usaha saudaranya rusak dan tidak ada yang membelinya. Pada suatu sore, Puang Kalimpo menjalankan aksinya, mencuri tuak Puang Paki di kebun. Setelah dicuri, lalu dijual di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Orang-orang pun heran mengapa tuak Puang Paki sama persis rasanya dengan tuak Puang Kalimpo. Karena rasa penasarannya, orang itu pun bertanya kepada Puang Kalimpo. "Oh, Puang Kalimpo yang gagah dan tampan, mengapa tuak Anda ini sama persis rasanya dengan tuak Puang Paki?" "Itu sih hanya perasaanmu saja." Puang Paki heran mengapa tuaknya selalu hilang. Pada suatu kesempatan berkatalah Puang Paki kepada saudara laki-lakinya Puang Kalimpo. "Oh, anakku makan dae. Tani agak idik malaleng itu aku. Nasaba nareko idik malah itu aku. Dek kada usteke leki. Tilama decengin. Nasaba terteki orang." "Manangka je iya melo malai tuata, deng?" Puang Paki datang subuh-subuh ke kebunnya untuk mengetahui siapa pencuri tuak tersebut. Dan ternyata dia telah didahului oleh saudara laki-lakinya Puang Kalimpo yang datang. Puang Kalimpo telah tertangkap basah oleh saudaranya. Dia terlihat dari atas pohon tuak tersebut. Ternyata selama ini yang mencuri tuak Puang Paki adalah saudaranya sendiri. Karena rasa malu yang sangat besar,
Puang Kalimpo menjatuhkan dirinya dari atas pohon tuak tersebut, yang posisi badannya seperti orang yang sedang terjun atau sedang loncat indah, yang posisi kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Puang Paki pun merasa kaget atas tindakan yang dilakukan oleh Puang Kalimpo. Puang Paki berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat saudaranya dari tanah. Namun, mulai dari kepala sampai pusar telah tertanam sendiri dalam tanah. Puang Paki tetap berusaha. Ia mengambil alat penggali untuk mengangkat saudaranya dari tanah. Namun, usahanya tidak berhasil. Seluruh jiwa dan raga Puang Kalimpo telah tertanam, kecuali ibu jari kakinya yang masih kelihatan. Keesokan harinya, tempat jatuhnya Puang Kalimpo penuh dengan air dan dipagari oleh batu-batuan yang besar, yang katanya batu itu muncul dengan sendirinya tanpa bantuan tenaga manusia siapapun. Dan akhirnya yang didapatkan adalah seekor belut semata, yang artinya mimpi masyarakat Sawito itu benar. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, saudara laki-laki Puang Kalimpo telah meninggal dunia. Kuburan Puang Paki tidak jauh dari kuburan Puang Kalimpo. Namun, kuburan Puang Paki layaknya kuburan manusia biasa. Sedangkan kuburan Puang Kalimpo berbentuk kolam-kolam persegi 4, berisikan air layaknya kolam belut. Banyak yang bertanya, apakah belut hanya satu jenis? Jawabannya tidak. Belut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu belut pada umumnya yang berwarna coklat polos. Namun jenis yang kedua berbeda, terdapat belang-belang pada kulitnya, merupakan belut asli Sawitoe. Hingga sekarang kuburan Puang Paki dan kuburan Puang Kalimpo sering dikunjungi oleh pesiara-pesiara yang dominan kalangan orang tua. Pesan moral yang terkandung dalam cerita saya tadi adalah: 1. Jangan mencuri, karena mencuri merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Tanamkan rasa malu. 3. Bersikap adil. 4. Jika berjanji harus ditepati. 5. Menghargai orang lain tanpa melihat bentuk fisiknya. Sekian cerita saya tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.